Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencerit demi seencerit lama-lama akan menjadi seencerot. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan soft healer manga One Piece pada kita semua. Manga One Piece chapter 1068 mendapatkan judul A Genius Dream, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti mimpi seorang jenius. Manga One Piece chapter 1068 masih melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo Double Six. Diperlihatkan Caesar dan Judge masih terus bertarung. Di atas kepala mereka, kita bisa melihat kilas balik tentang hari-hari mereka di match. Kita bisa melihat Vegapunk dengan pakaian yang sama seperti gambar yang kita lihat saat Kuma mendeskripsikannya, dan beberapa bayangan di belakangnya. Manga One Piece chapter 1068 diawali dengan memperlihatkan kapal milik pemerintah dunia. Lucci bertanya kepada Pythagoras mengenai insiden di mana kapal server si Purple menghilang di sekitar Egghead. Pythagoras menyangkal keterlibatan apapun dari mereka dan bersikeras bahwa CP0 harus segera pergi. Lucci kemudian memerintahkan agen CP0 yang lain untuk bersiap meninggalkan kapal. Lalu mereka memanggil Esbir. Begitulah para anjing pemerintah itu memanggil Seraphim Kuma untuk menggunakan kekuatan Nikyu no Mi dengan tujuan untuk menteleport mereka semua ke dalam pulau Egghead. Setelah mereka meninggalkan kapal perang, si Beast Weapon milik Vegapunk Lilith menghancurkan kapal milik pemerintah dunia tersebut. Shin kemudian berpindah ke Kamabaka Queendom. Kuma asli juga menggunakan kekuatan Nikyu no Mi miliknya untuk pergi ke tujuan yang tidak diketahui. Sudah sangat jelas meskipun belum diperlihatkan. Kuma asli dipastikan sedang menteleport dirinya ke pulau Egghead. Namun yang kita ketahui sebelumnya jika butuh setidaknya beberapa hari jika berteleportasi menggunakan kekuatan buah iblis Nikyu no Mi. Apalagi kerajaan Kamabaka terdapat di perairan Grand Line, sedangkan pulau Egghead berada di perairan New World. Apakah Kuma memiliki teknik khusus yang belum diperlihatkan yang membuatnya mampu berteleportasi secara instan? Menarik kok. Shin kemudian kembali ke pulau Egghead. Vegapunk mengungkapkan kepada Luffy bahwa mimpinya adalah untuk memberikan energi gratis kepada semua orang di seluruh dunia. Dan dengan cara itu, dia dapat memberantas perang yang saat ini terus terjadi dalam memperebutkan sumber daya. Vegapunk mengira dia bisa menemukan energi itu di alam. Namun, saat dia semakin dekat untuk menemukan sumber energi baru, penelitiannya malah membawanya lebih dekat ke energi kuno yang misterius. Dan karena itulah Vegapunk tahu terlalu banyak. Dia akan segera dihapus oleh pemerintah dunia. Energi kuno macam apa yang sebenarnya ditemukan dan sedang diteliti oleh Dr. Vegapunk? Jika kalian sadari, Lilith sebenarnya telah memberikan kepada kita semua sebuah petunjuk. Lilith berkata jika di dunia ini ada api yang tak bisa dipadamkan, maka Vegapunk bisa saja membuat matahari buatan sebagai sumber energi mereka. Yap. Sumber energi kuno tersebut adalah energi yang memanfaatkan panas matahari. Selain itu, mimpi dari Dr. Vegapunk ini juga pernah disinggung oleh Caesar Clown saat di Arc Punk Hazard, di mana Caesar berkata jika Vegapunk ingin menciptakan kedamaian di dunia melalui ilmu pengetahuan. Dan ternyata, Vegapunk ingin membuat energi gratis untuk semua orang agar dunia ini aman sentosa. Karena alasan itu, Vegapunk meminta Luffy untuk membawanya pergi dari pulau Egghead. Ya, kami akan membantumu karena kepalamu itu lucu, ucap Luffy. Vegapunk sangat senang. Dia lalu berkata jika dirinya akan mengemas semua barang yang dia butuhkan. Vegapunk memberitahu Luffy bahwa mereka akan bertemu di lab lantai atas dan meminta Luffy untuk membawa Bonnie ke sana. Kemudian Vegapunk pun pergi. CP0 tiba di pulau Egghead. Sistem pertahanan Vegapunk pun aktif dan mulai melawan CP0. Nami dan kelompoknya sedang menonton apa yang terjadi oleh para anjing pemerintah itu melalui monitor. Taka memerintahkan untuk melepaskan S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark. Dan kemudian dia memberikan otoritas kendali Seraphim kepada Sentomaru. Kita dapat melihat gambar Sentomaru, tetapi pada chapter tidak mengkonfirmasi apakah dia sebenarnya ada di pulau itu atau tidak. Selain itu, codename dengan menggunakan nama binatang tadi merujuk pada Seraphim, di mana S-Snake adalah Seraphim buah Hancock, lalu S-Hawk adalah Seraphim Mihawk, dan S-Shark merupakan Seraphim Jinbei. Kemudian diperlihatkan bagaimana CP0 menjelajahi pulau Egghead dalam 2-3 halaman pada chapter 1068 ini. Stacy tahu semua detail tentang pulau Egghead, katanya itu membawa kembali kenangannya.
Kaku sangat bersemangat dan berakhir dengan terkena jebakan laser. Stacy mengetahui jebakan tersebut, tetapi dia tidak memperingatkan Kaku. Atlas muncul dan menyerang Lucci. Saka mencoba menyuruhnya berhenti. Lucci menggunakan Rokugan pada Atlas, memecahkan kepalanya dan menghancurkan Atlas sepenuhnya. Tampaknya Atlas masih hidup, tetapi separuh wajah Atlas rusak. Di akhir chapter, kita bisa melihat Luffy dan kelompoknya membawa Bonnie. Tiba-tiba mereka menemukan Lucci dan CP0. "Mugiwara," ucap Lucci. "Pria merpati itu," balas Luffy. Jeng jeng, akhirnya dua insan ini kembali dipertemukan. Setelah sekian lama terpisah. Luffy sudah mendapatkan banyak buff, mulai dari menguasai 3 haki, lalu perubahan Gear 4, kemudian ketiga hakinya sudah mencapai level Advance, dan terakhir buah iblisnya sudah Awakening menjadi Sun God Nika, yang bahkan dapat mengalahkan Kaido. Lalu Lucci bisa apa? Sepertinya dia juga mendapatkan buff dari Oda Sensei, di mana sebelumnya saat di NES Lobby, kemampuan terbaiknya adalah Rokugan. Namun saat menghadapi Vegapunk Atlas, Lucci langsung menggunakan Rokugan seperti halnya teknik biasa. Rokugan sangat mirip seperti Ryuo dasar, yang mampu menghajar lawan tanpa menyentuhnya. Apakah Lucci saat ini mampu menggunakan Advance Ryuo yang dapat digunakan untuk menghancurkan tubuh musuh dari dalam? Kita lihat saja nanti pertarungan mereka. Pada akhir One Piece chapter 1068, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, Love Tale Anime berkolaborasi dengan Misfit Society kembali menghadirkan kaos keren bertemakan One Piece. Penasaran? Silakan dicek kicrot videonya. Mana nih fansnya Trafalgar Law? Udah tahu kan awakening dari buah iblisnya OP-OP Nomi? Groom Sambal. Ya, jurus awakening dari Trafalgar Law. Kini kaosnya sudah rilis di Misfit Society. Gimana? Keren banget kan? Yuk miliki sekarang juga dan dapatkan bonus-bonus kerennya. Kamu akan dapat free 4 stiker, dan untuk pembelian lebih dari 1 kaos, kamu akan dapatkan free gantungan kunci dan diskon 10.000. Bahan kaos terbuat dari 100% katun 24S yang tebal dan tersedia warna kaos hitam serta putih. Pemesanan bisa via WA atau marketplace langganan kamu. Bisa COD dan free ongkir juga loh. Yuk pesan sekarang, linknya ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah full spoiler untuk One Piece chapter 1068. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.